kabarnya? Baik, luar biasa ya, saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Oktober tahun 2020. Saudara rasa nggak? Rasa cepat ya. Ya kalau yang menikmati hidup biasa rasanya cepat. Tapi kalau yang rasanya hidupnya lebih banyak nggak enaknya, biasanya rasanya lama. Tapi orang yang menikmati hidup itu rasanya cepat ya, tiba-tiba Oktober gitu. Ya puji Tuhan. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita nanti masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kita akan belajar bulan ini selama 1 bulan penuh. Kita akan belajar tentang uncommon faith. Jadi kita belajar tentang jadi orang Kristen, jadi murid Kristus yang punya iman yang gak biasa-biasa saja. Ya, jadi kita mau belajar punya iman yang seperti yang Tuhan Yesus maksud. Ya, jadi ada banyak orang Kristen yang ngomong dirinya beriman, tapi iman yang dimaksud itu enggak seperti yang Tuhan Yesus maksud. Ya, coba saudara bayangkan, yang Tuhan Yesus bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa pindahkan gunung. Itu bukan hal yang biasa, saudara. Ya, kita bisa angkat kursi satu ini di gereja sendiri saja tanpa tangan kita nyentuh saja sudah luar biasa. Tapi yang Tuhan Yesus maksud bukan hanya sekedar pindahkan besarnya sebuah gunung, tapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah ada sebuah tindakan iman, ada sebuah keyakinan tentang iman yang nggak biasa dari kehidupan kita yang Tuhan Yesus mau. Ya, nah masalahnya dalam kehidupan kita orang percaya ini, ya dalam seluruh kehidupan kita itu kadang ada sebuah hal yang saya tulis di depan ini yang namanya keraguan. Ya, itu yang sering kali jadi sebuah penghalang kita melangkah untuk punya tindakan iman yang seperti yang Tuhan Yesus maksud. Mari selamat datang. Oke. Ya, jadi ada sebuah hal saudara sekalian yang namanya keraguan. Ya, orang ragu itu biasa apa enggak biasa sih? Biasa ya. Tapi hal yang biasa ini saudara sekalian itu kadang jadi penghalang besar untuk kita melangkah dalam iman yang seperti yang Tuhan Yesus maksud. Ya, kembali di awal tadi saya bilang bahwa orang Kristen tuh banyak yang bilang aku bahwa saya ini orang beriman. Saya ini orang yang beriman. Saya orang yang disebut sebagai tajuknya adalah orang yang punya iman. Tapi kadang kita punya iman itu enggak seperti yang Tuhan Yesus maksud. Oleh sebab itu, hal yang sederhana yang namanya keraguan ini kadang-kadang jadi penghalang kita untuk kita bisa punya iman seperti yang Tuhan Yesus maksud. Sore hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah, saudara sekalian, dan ini akan mengajak kita melihat tentang bagaimana saya dan saudara sekalian punya tindakan iman yang seperti yang Tuhan Yesus maksudkan. Oke, saya ajak kita membuka sebuah kisah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mari saya ajak kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ya. Jadi kita punya kisah di situ, judulnya apa? Lazarus dibangkitkan. Oke, singkat cerita tuh kisahnya begini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ya, Lazarus itu saudara bisa ikuti ini ya. Saudara bisa imajinasikan. Ya, itu ayat kalau dibaca tuh dari pasal 11 itu akan kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 44. Jadi kalau kita baca semua enggak jadi perjamuan kudus, habis waktunya baca. Jadi saudara ikuti aja kisahnya. Jadi saudara imajinasikan coba ya, Lazarus itu tinggal di sebuah kampung yang namanya Betania. Ya, Tuhan Yesus berdomisili. Saya nggak tahu waktu itu sudah KTP apa belum, tapi yang jelas dia domisili itu di Yerusalem waktu itu. Ya, aktivitasnya banyak dia lakukan di Yerusalem. Ya, soal domisili saya nggak tahu juga. Tapi dia banyak lakukan aktivitas di Yerusalem.
Ya, lalu dalam kisah yang nanti kita lihat ada sebuah kampung lagi, ada sebuah kota lagi yang namanya Yudea. Coba saudara imajinasikan kalau Yerusalem ada di tengah-tengah sini, saya bisa gambarkan yang namanya Betania itu ada di sebelah sini, utara. Lalu mungkin saya bisa gambarkan lagi ada kota satu lagi namanya Yudea, itu ada di sebelah sini, ada di sebelah selatan, anggaplah begitu. Yang jelas 3 kota ini ada di titik yang berbeda. Oke. Jadi Lazarus itu tinggal di Betania. Lazarus tinggal bersama 2 orang kakaknya perempuan. Yang pertama namanya Maria, yang kedua namanya Marta. Marta itu terkenal jago apa? Jago apa? Jago masak. Maria jago apa? Jago mendengar. Jadi saudara sekalian, yang anak-anak muda ini saya bilang ya, kalau kamu dapat orang atau pasangan yang jago masak dan jago mendengar, sudah jangan lama-lama. Itu yang paling bagus. Jago masak, jago mendengar. Nah, itu sudah keren. Nah, ini masalahnya Maria sama Marta punya kemampuan masing-masing. Satunya jago masak, satunya jago dengar aja. Nah, makanya saya ulangi lagi anak-anak muda, kalau dapat pasangan yang jago masak tapi jago mendengar juga, aja kesuwen. Itu bagus. Karena nggak banyak orang gampang mendengar. Ya, bisa dengar tapi nggak jago masak. Jago masak tapi nggak hobi dengar, ngomong terus. Nah itu, kalau dapat yang jago mendengar dan jago masak, sikat. Oke. Nah, mereka tinggal bertiga di kota yang namanya Betania. Beberapa kisah dalam Alkitab menceritakan begini, Tuhan Yesus itu sering datang berkunjung ke Betania. Ya, sering datang berkunjung ke Betania. Kadang Tuhan Yesus datang karena jarak di dalam Alkitab ditulis jaraknya Yerusalem ke Betania kurang lebih sekitar 2 mil. Ya, sekitar 2 mil jaraknya. Jadi Tuhan Yesus sering berkunjung sana. Karena sering berkunjung ke sana, maka Alkitab sering menulis, ya dalam keempat Injil sering menulis kepada buat kita bahwa begini, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi keluarga ini. 3 kakak beradik ini, Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, saudara sekalian, suatu hari, ayat yang ketiga dari pasal yang ke-11 ini menulis begini buat kita. Lazarus yang sakit itu, saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Kabar itu nulis begini, Tuhan, dia yang engkau kasihi, apa? Sakit. Jadi suatu waktu terjadi bahwa Lazarus dalam keadaan sakit. Lalu 2 kakaknya ini, Marta dan Maria, itu kirim pesan sama Tuhan Yesus. Pada waktu itu orang kirim pesan nggak lewat WA kayak kita. Om, Pak ini sakit, tolong kunjungi gitu ya. Kalau sekarang, dulu orang kirim pesan, Marta dan Maria kirim pesan tuh kirim messenger, kirim pesuruh untuk ngirimkan pesan sama Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, dari kisah yang panjang ini ceritanya begini. Setelah Tuhan Yesus dengar bahwa Lazarus sakit, ayat yang keempat menulis buat kita, ayat yang ke-6 saudara coba lihat di Alkitab saudara. Ayat yang ke-6 menulis begini. Dan setelah Tuhan Yesus dengar bahwa Lazarus sakit, ayat yang ke-6 menulis begini. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di Yerusalem. Ya, jadi kejadiannya adalah Tuhan Yesus mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Ya, Tuhan Yesus sering mengunjungi mereka. Ya, Tuhan Yesus sering dijamu sama mereka karena Marta jago masak, Maria jago mendengar. Kali itu, saudara sekalian, mereka butuh pertolongan Tuhan. Kebetulan Tuhan Yesus ada di Yerusalem. Ayat yang ke-6 menulis begini, setelah mendengar bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di Yerusalem. Lalu ayat yang ke-7 menulis begini, setelah sengaja tinggal 2 hari di Yerusalem, Tuhan Yesus pergi lagi, dia ngajak murid-muridnya pergi ke kota yang namanya Yudea. Tadi di awal saya coba gambarkan buat Bapak Ibu Saudara, Betania ada di sini, Yerusalem ada di sini, Yudea ada di sini. Ini Tuhan Yesus ada di sini. Ada orang yang kirim pesan ke Yerusalem, Tuhan, Lazarus sakit di Betania. Tuhan Yesus sengaja tinggal di Yerusalem 2 hari. Setelah itu ayat 7 menulis begini, kemudian dia sengaja pergi ke Yudea lagi. Jadi dia bukan segera ke sini, tapi dia justru malah pergi ke
Yudea. Nah, saudara sekalian, saya mau bawa kita ke dalam sebuah pengertian begini tentang iman. Next, yang pertama begini saudara. Iman itu bukan sebuah tombol panik yang bisa kita tekan pada saat kita berada dalam masalah. Ya, saya ulangi kembali saudara, coba perhatikan kalimat ini. Iman itu bukan sebuah tombol panik yang kita tekan pada saat kita sedang berada dalam masalah. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima dari pasal 11 itu bercerita begini. Marta kirim pesan sama Tuhan Yesus, kirim pesannya nggak biasa. Dia kirim pesannya begini. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Marta itu berupaya menunjukkan kepada Tuhan begini, Tuhan, ini loh, ada orang yang engkau kasihi, yang biasa engkau kunjungi, itu sedang sakit. Pada saat Marta sedang kirim pesan yang seperti itu, ini bisa menggambarkan bahwa begini, dia dalam kondisi yang nggak enak, dia dalam kondisi yang punya masalah, dia sedang menghadapi kondisi yang Lazarus sakit dan dia berupaya bilang begini, Tuhan, kalau engkau mengasihi Lazarus, ini orang yang kamu kasih ini lagi sakit loh Tuhan. Saudara sekalian, kadang kita punya kehidupan tuh kita hadapi dengan cara yang seperti itu ketika kita datang sama Tuhan loh. Kalau saudara mau jujur dan kita mau sadar. Kadang pada saat kita punya masalah, kita punya problem dalam hidup, kita datang sama Tuhan lalu kita bilang begini, Tuhan, aku ini orang yang katanya engkau kasihi loh, aku lagi sakit loh Tuhan. Kita bawa keberadaan kita bawa seolah-olah kita sedang bilang begini, Tuhan, katanya engkau mengasihi aku sekarang sedang ada dalam masalah loh. Dan pada saat itu kita merasa begini, ini saya sedang beriman loh sama Tuhan. Saudara sekalian, hal yang pertama yang saya ajak kita lihat tentang iman adalah ini saudara. Iman itu bukan tombol panik yang kita cari-cari, yang kita tekan, yang kita raih pada saat kita sedang ada dalam masalah saja. Jadi kalau kita sedang hadapi sesuatu lalu kita bilang begini, aku mau beriman sama Tuhan supaya Tuhan tolong. Saudara sekalian, yang kedua adalah ini. Yang kedua, iman next itu bukan cara untuk mengarahkan Tuhan untuk jadikan segala rencana kita sesuai dengan harapan kita. Iman itu bukan alat untuk memanipulasi Tuhan. Jadi bukan begini saudara, saya punya pergumulan, saya berdoa seperti ini, lalu saya lakukan ini, lalu nanti saya datang sama Tuhan, nanti hasilnya adalah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Iman juga bukan hal yang seperti itu saudara sekalian. Iman bukan alat untuk memanipulasi Tuhan agar dia jadikan segala sesuatu sesuai dengan rencana kita. Ya, ayat yang ke-21 kalau saudara baca di pasal yang ke-11 dalam Injil Yohanes itu 21 dan 32. Pada waktu Tuhan Yesus sudah datang ke Betania, setelah beberapa hari kemudian, Maria dan Marta bilang gini sama Tuhan Yesus. Tuhan, seandainya kau hadir di sini, pasti saudaraku tidak mati gitu. Jadi yang terjadi setelah Tuhan Yesus nggak datang 2 hari, sengaja tinggal di Yerusalem, lalu dia pergi lagi ke Yudea. Setelah itu baru dia pergi ke Betania. Pada saat Tuhan Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari mati. Pada saat Tuhan Yesus baru datang di Betania, Maria dan Marta datang menemui Tuhan Yesus bukan di rumah, datang di gerbang, di pintu gerbangnya. Lalu Maria dan Marta bilang begini, Tuhan, sekiranya engkau hadir di sini 3-4 hari yang lalu, atau bahkan seminggu yang lalu, mungkin saudaraku tidak mati. Ini sebuah gambaran begini saudara. Marta dan Maria sedang berupaya begini, Tuhan, harusnya ya kalau kamu kerja waktu itu seminggu yang lalu, pasti saudaraku nggak mati. Pasti harapanku tercapai kalau seandainya Tuhan dengar caraku waktu itu ngomong. Ya saudara sekalian, kadang kita di dalam kehidupan kita bawa Tuhan seperti itu. Waktu kita sedang menghadapi sesuatu dalam hidup, kadang kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan, coba nih, sekarang kondisinya susah banget nih. Coba kalau Tuhan dengar saya doa waktu itu,
pasti saya nggak akan sesusah ini. Saudara, kadang kita hadapi yang seperti itu. Kita kadang sodorkan yang seperti itu buat Tuhan dalam hidup. Kita berupaya arahkan Tuhan agar Dia jadikan segalanya itu sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan cara kita, sesuai dengan harapan kita. Pada saat kita sedang gak capai apa yang kita harapkan, lalu kita bilang, aduh Tuhan, coba kalau Tuhan kemarin datang waktu saya lagi butuh itu loh, waktu itu sebulan yang lalu Tuhan tahu gak sih? Saya itu lagi butuh banget, saya sudah berdoa nangis-nangis, doa Jumat saya datang, bukan cuma jam 6 sampai jam 7, dari jam 5 saya datang, pulang jam 8 tuh. Ternyata gak dijawab. Nah ini Tuhan, saya kasih tahu kamu ya Tuhan, kalau kamu datang kemarin, saya gak sesusah ini sekarang. Nah sekarang saya susah. Saudara, kadang kita datang sama Tuhan dengan kenyataan kita, sodorkan diri kita seperti itu pada Tuhan. Ya, padahal saudara sekalian, beberapa hal tentang iman yang akan kita pelajari sore hari ini adalah begini. Yang pertama, iman itu iman itu adalah sebuah keyakinan bahwa Allah yang kita sembah itu punya waktunya Dia sendiri. Dia punya perhitungannya sendiri dan Dia punya pertimbangannya sendiri buat setiap kita. Jadi begini saudara, ketika Tuhan Yesus dikabari sama Marta, ya zaman itu kan belum ada WA ya. Zaman itu waktu ngabari kan pakai messenger, orang datang. Jadi orangnya yang ngirim pesan ke Tuhan Yesus ke sana, lalu Tuhan Yesus bilang, "Tunggu. Saya nanti masih mau di sini dulu 2 hari." Akhirnya yang ngirim pesan ini kembali sama Marta. Marta dan Maria nunggu-nunggu di rumah. Ini saya lagi ngirim pesan sama Tuhan Yesus, saudara saya sakit. Harapannya dia adalah ketika yang ngirim pesan datang, dia datang gak sendiri, tapi datang bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika pengirim pesan itu datang, ternyata loh kok datang sendiri. Saya kan minta tolong sama Tuhan. Ayat yang ketiga bilang begini, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Logika kita berpikir adalah bahwa kalau ada orang yang kita kasihi sakit, tindakan yang paling harus kita lakukan adalah bersegera datang. Bersegera datang. Ya, karena manusia bilang begini, bukti orang mengasihi itu hadir. Kalau orang mengasihi, buktinya adalah hadir. Kehadiran seseorang itu bukti orang mengasihi. Saudara-saudara, kalau terima undangan dari orang, kira-kira kalau saudara hadir itu buat yang ngundang akan sebagai rasa apa buat yang ngundang? Orang yang ngundang rasanya, wah berarti saya dihargai, berarti dia mengasihi saya, dia menganggap saya sebagai teman, dia menganggap saya sebagai saudara, dia menganggap saya sebagai rekan, makanya dia hadir. Tapi saudara, kalau sekarang saudara punya acara, saudara sebar undangan, lalu orang yang saudara harapkan ternyata nggak hadir, apa yang saudara pikirkan? Wah, ternyata saya itu cuma segitu aja tuh penilaiannya buat dia. Jadi bukti orang mengasihi itu dibuktikan dengan kehadiran. Ketika ayat yang ketiga bilang begini, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Tapi ternyata saudara sekalian, ayat yang ke-6 dan ke-7 menulis buat kita bahwa Dia dengan sengaja gak segera hadir. Dia dengan sengaja tidak hadir segera dan menolong Lazarus. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Dia justru malah tidak hadir. Tapi apa yang dimaksudkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah, di poin yang pertama saya ulang lagi, keyakinan iman itu adalah keyakinan bahwa Allah itu punya waktunya sendiri, punya kalkulasinya sendiri, punya pertimbangannya sendiri buat hidup kita. Makanya ayat yang ke-15 berkata begini, tetapi syukurlah, ini Tuhan Yesus bilang dalam ayat yang ke-15, syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Sebab dengan demikian, karena aku gak hadir itu, yang kamu bilang kalau orang buktinya mengasihi itu hadir, lalu aku gak hadir itu, sebetulnya Tuhan punya maksud adalah begini, aku pengen supaya kamu dapat belajar lebih percaya. Dalam pertimbangan kita, Tuhan gak mengasihi kita karena Dia tidak hadir.
Dalam pemandangan kita, Tuhan gak mengasihi kita karena Dia tidak bersegera menolong kita. Tapi dalam pertimbangan Tuhan, justru karena Dia mengasihi kita, maka Dia tidak bersegera hadir. Dia punya maksud adalah supaya kita belajar lebih percaya kepada Tuhan. Ini yang jadi tujuan Tuhan buat kita. Jadi beda pertimbangan kita dengan pertimbangan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau apa yang sedang kita hadapi sekarang itu sepertinya tidak sesuai dengan rencana kita, apa yang kita terima dalam proses kehidupan kita itu sepertinya nggak sesuai dengan rencana-rencana kita, maka coba pahami satu hal ini: Tuhan punya pertimbangannya sendiri buat kehidup kita. Dan saya yakin sekali, saudara-saudara juga pastinya harus yakin dengan ini, bahwa pertimbangan Tuhan buat kita tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah meleset dari apa yang memang Dia rencanakan terbaik buat hidupnya kita. Ya. Bagiannya, saudara, ini bedanya bagian kita dengan bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah begini. Bagiannya Tuhan buat hidup kita, Dia akan tentukan tujuan akhir buat setiap proses hidup kita. Ini bagian Tuhan. Tapi bagian saya dan saudara sekalian itu bukan menentukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir itu Tuhan yang menentukan. Bagian saya dan saudara sekalian adalah menjalani proses demi proses dalam kehidupan kita. Itu bagian kita. Jadi kalau sekarang sepertinya apa yang di depan kita nggak sesuai dengan rencana kita, pahami ini. Nggak apa-apa. Hasil akhir itu bagian Tuhan. Bagian saya jalani proses demi proses dalam hidup. Langkah demi langkah. Pastikan kita lihat Tuhan ada di depan kita. Langkah demi langkah kita ikut Tuhan di depan kita. Prosesnya kita jalani. Hasil akhir itu bagian Tuhan. Jadi saudara sekalian, semakin kita berpikir bahwa kita bisa menentukan hasil akhir proses hidup kita, maka yang kita alami kita akan semakin banyak frustasi. Ya, kalau saudara bisa gini. Kalau saudara berusaha begini, pokoknya nanti proses hidup saya ini akhirnya begini. Ini masalah saya yang sedang saya hadapi, itu nanti hasil akhirnya harus begini. Semakin kita berupaya mengontrol hasil akhir dari proses kehidupan kita, maka percayalah semakin frustasi. Karena kebanyakan yang terjadi dalam hidup kita, saudara sekalian, hasil akhir yang terjadi dalam hidup kita, kebanyakan itu nggak sesuai dengan yang kita rencanakan. Sudah. Saudara mau punya rencana apapun, hasil akhirnya tetap itu Tuhan yang menentukan. Maka supaya kita nggak frustasi dalam proses perjalanan iman kita, satu yang harus kita taruh dalam pemahaman kita, kalau Dia punya pertimbangan, maka bagian kita adalah jalani prosesnya. Kalau sekarang sedang dalam proses yang rasanya nggak enak, jalani. Kita tahu bahwa pertimbangan Tuhan nggak pernah salah buat kita. Hasil akhirnya pasti baik buat hidup kita. Kalau tahu sekarang kita ngalami sesak dada, kita ngalami nangis terus karena masalah yang kita hadapi, percayalah hasil akhirnya terbaik buat hidupnya kita. Ini yang harus kita tanamkan betul dalam kehidupan. Yang kedua tentang iman adalah begini, saudara sekalian. Iman next adalah sebuah proses kesabaran dalam perjalanan misteri kehidupan. Misteri yang seperti apa? Ya, hidup kita itu kan, kalau saudara agak risih dengan kata misteri karena itu cenderung negatif. Padahal sebetulnya saudara sekalian, kalau saudara mau sadar, hidup kita itu perjalanannya penuh dengan misteri. Saya mau tanya buat bapak saudara sekalian, ada yang tahu nggak 1 jam lagi kita di mana? Saudara boleh rencana 1 jam lagi ada di rumah. Tapi kita nggak pernah tahu 1 jam lagi ternyata nanti pulang kita makan bakso dulu di Wiono. Lalu kita berlama-lama di situ. Ya artinya sebetulnya 1 detik di depan kita, 1 jam, 1 seminggu, 1 tahun di depan kita, nggak pernah kita bisa tahu. Oleh sebab itu, kalau kita tidak berjalan dalam iman seperti yang Tuhan Yesus maksud, maka kita nanti akan banyak kecewa karena yang terjadi di depan kita banyak yang gak sesuai dengan rencana kita. Nah, iman
adalah kesabaran dalam perjalanan sebuah misteri kehidupan. Misteri yang seperti apa? Yaitu misteri yang begini saudara sekalian. Satu sisi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Saudara percaya Tuhan sanggup tolong kita? Satu sisi kita percaya seperti itu. Tapi satu sisi saudara sekalian, kita sedang melihat dengan kenyataan bahwa Tuhan saat ini belum nolong kita. Di saat yang sama kita sedang melihat orang lain ditolong Tuhan. Kok saya belum? Saya ulangi lagi, misteri kehidupan yang seperti ini, yang kadang kita masuki dan kita butuh sekali iman yang seperti yang Tuhan Yesus maksud. Satu sisi kita percaya Tuhan pasti dan sanggup menolong kita, tapi satu sisi kita sedang melihat kenyataan yang di depan mata, Tuhan belum tolong kita. Di saat yang sama kita sedang melihat, loh kok orang lain ditolong ya? Padahal saya percaya Tuhan sanggup tolong saya, tapi saat ini Tuhan belum tolong saya, dan saya lihat orang lain kok ditolong Tuhan. Kondisi seperti itu akan sering kali kita hadapi, sadar atau tidak sadar, dan saudara butuh ini, iman. Kita butuh sebuah kesabaran, kita butuh sebuah pengertian bahwa walaupun Tuhan belum tolong kita, walaupun orang lain kayaknya sudah ditolong Tuhan, kita belum. Tapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Ayat yang ke-22, coba lihat. Ayat yang ke-22 ditulis dalam Yohanes pasal 11. Tetapi sekarang pun, ini setelah ayat yang 21. Ayat yang 21 Marta bilang begini, Tuhan sekiranya engkau hadir di sini saudaraku enggak mati. Itu tadi Marta bilang begitu. Ayat yang ke-22 Marta selanjutnya bilang begini, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Tuhan Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, lalu kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku loh kebangkitan. Aku hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu kalimat yang Tuhan Yesus berikan buat Marta begini, percayakah kamu akan hal ini? Percakapan yang dilakukan oleh Marta dan Tuhan Yesus ini sedang menunjukkan begini, bahwa Marta itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu pasti sanggup tolong dia. Tapi saat itu yang dia alami, kenyataan yang dia alami, Lazarus sudah mati. Dan Lazarus mati itu bukan baru mati, sudah 4 hari mati. Kenyataan yang terjadi itu sepertinya sudah gak mungkin. Tapi satu sisi Marta masih selalu percaya bahwa Tuhan sanggup tolong dia. Nah, perjalanan iman yang seperti ini yang kadang harus kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita tetap harus percaya, kita harus tetap belajar tahu, belajar paham bahwa seperti apapun kenyataan di depan mata kita, kita harus tetap percaya Tuhan pasti sanggup tolong kita. Pasti Dia sanggup tolong kita. Saudara, seorang dokter namanya Gary Chapman itu pernah menulis sebuah buku namanya 5 Bahasa Cinta. Buku ini tulisannya 5 bahasa cinta, bahwa manusia itu kalau dikategorikan itu cara mengungkapkan cinta kepada orang yang dia kasihi itu bisa dikategorikan dengan 5 cara. Ada orang yang mengungkapkan cinta kepada orang yang dia kasihi atau kepada pasangannya atau kepada keluarga yang dia kasihi dengan mengungkapkan melalui kata-kata. Ya, makanya ada orang kalau yang lagi cinta-cintaan itu, lagi kasih mengasihi, pasti banyak berpuisi, pasti banyak melontarkan kata-kata cinta. Ya, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Karena itu memang ada 5 kategori cara manusia mengungkapkan bahasa cinta kepada sesamanya. Ya, lalu ada yang mengungkapkan bahasa cinta lewat sentuhan. Ya, pada saat anak-anak kita sedang tidur, ya dia sedang tidur lalu kita belai-belai dia pada saat tidur, itu sebuah ungkapan cinta. Ya, ada orang yang jarang belai-belai anaknya, jarang.
Kalau sudah tidur ya tidur aja. Tapi ada juga orang yang jarang-jarang belai pasangannya. Kadang-kadang mengungkapkan cintanya hanya ngomong aja, I love you, aku sayang kamu, aku mengasihimu. Ya, lalu ada yang ketiga lagi, orang mengungkapkan cinta itu ada yang suka kasih hadiah. Ya, saudara pasangannya suka kasih hadiah? Suka nggak? Atau saudara suka kasih hadiah nggak sama pasangan? Kalau bapak-bapak itu hadiah yang paling dia suka ya yang hobinya disukai apa. Misalnya kayak saya suka hobinya ngumpulin mainan mobil, yang paling senang kalau dikasih mobil-mobilan. Karena saya suka koleksi Hot Wheels. Tapi kalau ibu-ibu, kalau zaman dulu suka bunga, kalau sekarang saya nggak yakin suka bunga. Nah itu kan langsung jawab, sukanya bunga bank katanya. Itu ibu-ibu yang jawab, saya nggak ngomong. Ya artinya ada bahasa cinta yang diungkapkan oleh orang bukan hanya lewat perkataan. Ada orang yang ungkapkan lewat sentuhan. Ada orang yang ungkapkan cinta itu lewat pemberian hadiah. Ada lagi yang keempat, ada orang yang ungkapkan cinta itu lewat memberikan waktu untuk sering bersama. Waktu ngumpul nggak banyak ngomong, tapi senangnya ngumpul aja sama orang yang dikasihi. Diem gitu ya, nggak banyak bicara, nggak banyak cerita, tapi senangnya kalau sudah ngumpul sama yang dia kasih, rasanya senang begitu. Saya tahu keluarganya Ibu Sakun, Pak Sakun itu paling suka kalau kumpul-kumpul sama anak cucu gitu. Saya kira kita semua juga begitu. Karena itu salah satu bahasa cinta memang yang manusia ungkapkan kepada orang-orang yang dikasihi memang begitu. Kadang berikan waktu untuk bersama saja rasanya sudah senang sekali. Ya saya punya adik satu ini nomor 2, itu dari zaman dulu sampai hari ini paling jarang kumpul. Ya, adik saya yang nomor 2 yang di Purwokerto ini memang jarang kumpul. Jadi saya itu saudara sekalian pernah kerja di mana saja di Pulau Jawa ini kayaknya sudah hampir semua saya tempati. Tapi sejauh-jauhnya saya pergi, saya tuh lebih sering ada di rumah daripada adik saya yang cuma di Purwokerto situ. Saya pernah kerja di Maluku dan Kalimantan sekitar 1 tahunan lebih. Saya itu lebih sering di rumah daripada adik saya yang di Purwokerto, padahal saya di Maluku. Padahal saya di Kalimantan, tapi saya lebih sering ada di rumah. 2 minggu sekali saya ada di rumah. Adik saya di Purwokerto malah belum tentu 1 bulan nongol di rumah. Tapi kalau pas dia datang, rasanya pengennya, rencananya banyak gitu lah ya. Mau inilah, mau bakar-bakar, mau ini, mau itu ya, walaupun sering nggak kesampaiannya. Tapi senang rasanya kalau sudah pengennya ngumpul. Karena itu bahasa kasih salah satunya adalah memberikan waktu untuk bersama. Yang kelima, ada orang yang suka memberikan bahasa kasih dengan cara suka melayani orang yang dikasihi. Ya, nggak banyak ngomong, jarang mengungkapkan puisi-puisi gombal, jarang juga kasih hadiah, jarang juga kasih uang sama pasangan mungkin sebagai hadiah, jarang juga memberikan sentuhan, mungkin jarang juga punya waktu bersama. Tapi sekali bersama, ada orang yang punya bahasa kasih adalah begini, suka melayani pasangannya. Ya, saudara tinggal renungkan, saya kalau sama pasangan yang mana ya? Atau enggak semuanya? Kalau enggak semuanya, jangan-jangan saudara enggak punya pasangan itu pertanyaannya. Atau enggak punya orang. Ini bicara bukan hanya pasangannya, ini bicara soal orang yang dikasihi. Ya bisa anak, bisa istri, suami, ya cucu, ya orang tua. Nah, itu bahasa cintanya manusia kepada manusia lain. Kembali kepada poin yang kita pelajari yang kedua tentang iman adalah begini. Ada bahasa cinta yang manusia punya, yang Tuhan itu harapkan, Tuhan kasih kepada dia. Bahasa cinta dari manusia yang Tuhan harapkan kita kasih sama dia adalah ini, saudara. Percaya. Lebih dari Tuhan suka sama kita nyanyi rohani. Saudara boleh suka nyanyi lagu rohani, saudara boleh suaranya bagus kalau nyanyi lagu rohani. Boleh hafal semua ayat Alkitab, tapi lebih dari itu semua, bahasa cinta yang Tuhan mau dari hidup kita buat dia adalah percaya sama dia. Lebih dari kita punya aksesoris kalung salib yang gede-gede, lebih dari rumah kita tuh isinya lagu rohani terus, lebih dari bahkan sini saudara, lebih dari saudara rajin sekali datang ke gereja, lebih dari itu.
Tuhan ingin bahasa cinta yang kita kasih sama Tuhan adalah kita percaya sama Dia. Makanya sepanjang seluruh Alkitab, saudara sekalian, kalau saudara pelajari dari depan sampai belakang, keseluruhan Alkitab itu semuanya intinya hanya mengajarkan kita begini, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Makanya kisah ini kan ditulis ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-15 kan dia tulis begini, saya nggak hadir, saya nggak bersegera menolong. Ayat yang ke-15 bilang begini, tujuannya adalah supaya kamu belajar lebih percaya. Karena hidup kita akan lewati banyak situasi yang namanya misteri dalam kehidupan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup tolong kita, tapi kenyataan saat ini Tuhan belum tolong kita. Di saat yang sama kadang kita lihat orang lain kok enak ya, kayaknya pertolongan Tuhan ada terus, kok buat saya nggak ada ya. Di saat yang seperti itu saudara sekalian, jangan sampai salah paham sama Tuhan. Jangan sampai kita berpikir, waduh saya ini nggak dikasihi Tuhan kayaknya. Jangan. Di saat yang seperti itu, justru adalah saat dimana Tuhan ingin bahasa cinta kita sama Dia kita ungkapkan, yaitu kita tetap percaya sama Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Next, iman adalah keyakinan yang akan membawa kita melihat kuasa Allah yang tidak terbatas. Ayat yang ke-17 dalam Yohanes pasal 11 tadi ditulis begini, Tuhan Yesus itu datang ke Betania. Ayat yang ke-17 tulis begini, maka ketika Tuhan Yesus tiba, ya, datang di Betania, didapatinya Lazarus telah berapa hari? 4 hari terbaring di dalam kubur. Kepercayaan orang Yahudi itu bilang begini saudara sekalian, kalau orang masih dalam waktu 3 hari meninggal, itu masih ada kemungkinan untuk dibangkitkan. Itu yang orang Yahudi waktu itu percaya. Ternyata ayat ini menulis buat kita, ceritanya adalah Tuhan Yesus datang ketemu Lazarus di Betania, datang ke kampungnya Lazarus di Betania. Itu bukan 3 hari, tapi justru setelah 4 hari. Maka orang akan berpikir begini, waduh kalau 3 hari kemarin dia datang, kayaknya mungkin masih bisa sih kalau didoakan. Kalau memang dia nabi yang dari Tuhan, kalau didoakan mungkin masih bisa lagi bangkit nih kayaknya. Tapi Tuhan Yesus gak lakukan itu. Dia lakukan beyond expectation. Apa itu? Lebih dari harapan, lebih dari yang diinginkan. Tuhan Yesus justru malah datang di 4 hari. Tujuannya apa? Dia mau ajak kita melihat. Dia mau memperlihatkan kepada semua orang yang ada pada waktu itu. Dia mau ajar kita untuk kita punya pengertian begini, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan diizinkan Allah untuk melihat kuasanya Dia yang tidak terbatasi oleh apapun. Orang Yahudi mungkin bilang kebiasaannya 3 hari memang masih bisa bangkit. Tuhan Yesus enggak. Dia datang di hari keempat setelah Lazarus sudah meninggal, dan Dia tetap membangkitkan Lazarus. Maka saudara sekalian, ayat yang ke-40 Tuhan Yesus ulang kembali kalimatnya. Dia bilang begini, jawab Tuhan Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka saudara sekalian, kalau hari-hari ini rasanya seperti pergumulan kita batasnya sudah habis kayaknya. Seperti Lazarus yang sudah mati lewat dari 3 hari. Orang mikir, wah gak mungkin dibangkitkan lagi, orang sudah 3 hari kok. Dia datang di hari keempat, udah gak mungkin. Padahal Tuhan Yesus datang di hari keempat itu bukan gak sengaja. Dia sengaja datang di hari keempat untuk menunjukkan sama kita bahwa Dia berkuasa. Kuasanya Dia tembus lewat dari kebiasaan apapun yang manusia percaya. Dari sini saya berpikir begini saudara sekalian, jangan-jangan kadang-kadang kita sengaja dibiarkan sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sengaja menunggu membiarkan kita melewati titik batas harapan dalam hidup kita, dengan tujuan agar kekuatannya itu bisa kita rasakan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang merasakan kayaknya harapan sudah habis nih, sudah gak mungkin lagi tertolong apa yang saya hadapi, saudara perhatikan kisah yang sedang kita pelajari sore hari ini.
Jangan-jangan memang Tuhan sengaja tunggu kita sampai batas harapan kita yang menurut versi kita tuh habis. Lalu Tuhan memang sedang izinkan untuk kita melihat demonstrasi kuasanya yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Maka kalau kita percaya, ya ayat yang ke-43 dari kisah ini, di bagian akhir kisah ini kita akan dengar suara Tuhan berkata buat kita, Lazarus, mari keluar. Kalau kita percaya, kalau saudara percaya, pergumulan-pergumulan saudara yang sepertinya sudah membeku, gak pernah terbuka, gak pernah ada jalan keluar. Kalau kita tetap pilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, maka seperti Lazarus yang sudah 4 hari mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita akan dengar suara Tuhan dan dia bilang, pintu masalah kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita. Tuhan akan pulihkan kita. Keluarga kita yang sudah kita doakan lama sekali dan dia sama sekali gak ada perubahan buat kita. Tunggu dia kerja. Tetap percaya kepada dia. Tunggu dia kerjakan segala sesuatu yang besar buat hidup kita. Dia hanya butuh bahasa cinta kita sama Tuhan, yaitu bahasa yang namanya tetap percaya sama Tuhan. Percaya terus tanpa melihat kenyataan yang di depan mata. Pokoknya saya putuskan untuk saya tetap percaya kepada Tuhan. Iman seperti ini saudara sekalian adalah iman yang tidak biasa. Kalau saudara jalani hidup kekristenan dengan cara pandang yang biasa, dengan iman yang biasa, maka yang kita akan alami dalam hidup adalah hal yang biasa saja. Tapi kalau kita punya pengertian yang luar biasa, yang tidak biasa, pemahaman yang benar-benar dibaharui oleh firman Tuhan, maka kita akan saksikan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan kerjakan buat hidup kita. Yang manusia biasa nggak bisa lakukan. Di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Ya, jadi saudara sekalian, mari tetap percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini Engkau mengajar kami kembali untuk kami lebih lagi mempertajam kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan.